Jadi kedepannya mungkin jangan-jangan misalkan ada rice cooker bisa connect internet, ada kulkas bisa connect internet, ada televisi bisa connect internet, dan itu sudah mulai kita alami saat ini ya. Ada CCTV yang bisa kita monitoring secara online melalui perangkat smartphone ya. Ada apa lagi? Jadi ketika perkembangan infrastruktur teknologi itu kian masif, maka semakin banyak teknologi-teknologi yang mendukung dari perkembangan infrastruktur itu sendiri, yaitu salah satunya adalah Internet of Things. Nah, ini merupakan salah satu bidang kajian ilmu saya juga, dan beberapa proyek ya dari kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi di dalam kegiatan pengabdian masyarakat itu sendiri saya sudah membuat beberapa alat IoT yang digunakan oleh para petani, digunakan oleh para pelaku usaha untuk memudahkan pekerjaan mereka seperti itu. Jadi nanti di akhir sesi nanti saya akan mencoba mendemonstrasikan. Jadi di dalam IoT itu kita menghubungkan suatu objek ya, suatu perangkat dengan menggunakan bantuan internet ya, seperti itu. Jadi misalkan tadi contohnya saya jelaskan, misalkan ada kamera CCTV yang terhubung ke suatu jaringan internet, kemudian ada contohnya lagi ada Amazon ya, Alexa, kita bisa mengetahui informasi terkait kondisi melalui Alexa. Kita juga cukup ngomong ke Alexa sekarang suhunya berapa, maka perangkat itu nanti akan mencarikan informasi tersebut di internet dan menyampaikan kepada pengguna seperti itu. Kemudian ada smart TV ya, dan lain sebagainya. Dan ketika perkembangan teknologi itu sudah semakin berkembang, maka bisa dipastikan akan semakin banyak lagi produk-produk elektronik yang akan terhubung ke dalam suatu jaringan. Nah, inilah yang kita sebut tadi sebagai smart devices ya. Jadi smart devices ini adalah suatu perangkat ya, suatu perangkat elektronik yang terhubung ke dalam suatu jaringan dan bisa kita kontrol dan kita monitoring. Dan begitu pun juga kita bisa mengotomasi daripada perangkat-perangkat tersebut. Oke, next. Jadi ini merupakan perkembangan dari teknologi IoT itu sendiri ya. Jadi hingga saat ini itu jumlah perangkat elektronik yang terhubung ke dalam suatu jaringan itu sudah melampaui jumlah populasi manusia yang ada di dunia ya. Jadi implementasinya sendiri sangat bermacam-macam. Jadi ada implementasinya untuk di industri ya, misalkan untuk penggunaan personal ya, misalkan contohnya smartwatch ya. Jadi ada teknologi smartwatch sekarang yang dikeluarkan oleh Google ya. Jadi dengan bantuan smartwatch itu kita bisa kita bisa memantau kondisi tubuh seseorang, kondisi tubuh pasien. Misalkan kita bisa mengetahui detak jantungnya, denyut nadinya, tingkat kolesterolnya dan lain sebagainya. Dan tidak hanya sampai sebatas itu, tapi informasi-informasi tersebut juga akan dikirim ke suatu layanan cloud yang ada di jaringan internet seperti itu. Kemudian ada healthcare ya, yaitu pengimplementasian IoT untuk bidang kesehatan yang misalkan saat ini ada alat yang diimplant ke dalam tubuh pasien sehingga kita bisa mengetahui detak jantungnya, bagaimana kondisi suhu tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, inilah merupakan perangkat-perangkat sensor yang digunakan untuk mendukung terwujudnya teknologi IoT itu sendiri ya. Jadi sekarang sudah ada teknologi, misalkan dokter punya pasien, jadi pasiennya itu ditanamkan chip ya, ditanamkan sensor di dalam tubuhnya, kemudian nanti dia diberi kebebasan untuk beraktivitas. Namun dengan catatan data terkait kondisi pasien tersebut tetap bisa dimonitor secara online oleh dengan dokter. Kemudian juga kalau saat ini yang lagi rame ya, ada mobil Tesla ya, otomotif yang dimana mobil Tesla itu mobil yang cerdas ya, yang dilengkapi dengan sensor, dilengkapi dengan kecerdasan sehingga dalam
dalam prosesnya itu sendiri smart card ya, atau apa, smart otomotif tersebut itu tidak membutuhkan pengemudi ya, jadi self driving car lah, jadi kendaraan yang berjalan tanpa awak begitu, dengan bantuan teknologi IoT dilengkapi dengan perangkat komputer, sistem cerdas dan lain sebagainya. Kemudian juga di manufacturing ya, di industri pabrik ya, jadi di sana sudah banyak menggunakan teknologi robotik ya. Kemudian robotiknya itu juga bisa dikontrol melalui online dan lain sebagainya. Nah, inilah sebenarnya kalau kita melihat grafik ya yang ada di depan ya. Jadi semakin banyak perangkat IoT yang terhubung, maka akan semakin banyak potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi daripada perangkat-perangkat tersebut. Jadi menurut saya skill atau keahlian dalam bidang IoT menurut saya sangat perlu ya, sangat perlu, karena inilah sebenarnya masa depan kita ya. Masa depan kita adalah salah satunya adalah IoT, di mana hampir sebagian besar perangkat nanti akan terhubung, dan di sana nanti akan dibentukkan orang-orang ya, mahasiswa-mahasiswa yang punya keahlian untuk membuat sistem tersebut, mengintegrasikan sistem IoT dan lain sebagainya. Oke, next. Contohnya smart home ya. Jadi kita sudah sering lah kalau di perkuliahan IoT itu pasti sudah sering dibahas smart home ya. Jadi smart home itu merupakan rumah cerdas ya, di mana seluruh seluruh perangkat elektronik yang ada di dalam rumah tersebut itu bisa dimonitoring dan dikontrol secara online ya. Misalkan sistem irigasinya bisa dikontrol, selain dia otomatis melakukan penyiraman berdasarkan jadwal tertentu, berdasarkan suhu tertentu, dia juga bisa dikontrol secara online gitu, melalui perangkat smartphone, melalui komputer dan lain sebagainya. Kemudian ada lampu ya, smart light ya. Misalkan kita sudah berada di kantor, kita lupa mematikan lampu, ya tinggal dari handphone mati gitu. Kita bisa pantau berapa suhu ruangan yang ada di dalam rumah. Kemudian kita bisa memonitoring CCTV ya. Jadi dengan perkembangan internet yang kian masif saat ini, maka manfaat daripada internet itu diperluas, Pak. Diperluas artinya yang terhubung ke dalam suatu jaringan internet itu bukan hanya user, bukan hanya pengguna, namun perangkat-perangkat ke depan juga akan terhubung ke dalam jaringan internet. Maka itulah tujuan daripada teknologi 5G ya, agar bagaimana semua perangkat-perangkat yang ada ini bisa dihubungkan ke dalam suatu jaringan. Kemudian next. Jadi pola komunikasinya seperti gambar ya. Jadi ada perangkat-perangkat IoT devices ya. Misalkan di situ ada smart CCTV, kemudian ada Alexa, ada wall ya, pintu, kemudian ada jam. Perangkat-perangkat tersebut nanti selanjutnya akan mengirim data ya melalui suatu perangkat router di situ. Kemudian selanjutnya data tersebut akan dikirim ke layanan internet ya, dikirim ke internet. Kemudian selanjutnya dari internet baru dikirim ke suatu perangkat server ya. Jadi data-data yang ada di perangkat devices ini semua bisa kita monitoring melalui perangkat pengguna ya. Jadi data tersebut selanjutnya nanti dikumpul di dalam suatu server pusat data. Kemudian selanjutnya user ya, kita selaku pengguna kita cukup mengakses server tersebut, kita dapat mengetahui data-data dari perangkat IoT devices gitu. Jadi tidak hanya mengetahui datanya, tidak hanya melakukan monitoring, namun kita juga bisa melakukan kontrol ya. Jadi caranya si user tinggal mengirimkan data ke internet, maka nanti selanjutnya data tersebut nanti akan selanjutnya diteruskan ke perangkat-perangkat IoT yang ada gitu. Jadi misalkan kita pengen bukan itu ya, tinggal kontrol dari handphone. Jadi sistem kerjanya dia ngirim dulu ke internet masuk ke server, kemudian selanjutnya dari server terus dikirim balik ke perangkat IoT devices gitu. Jadi
Jadi saya melihat dari perspektif yang apa, dan melihat dari suatu perspektif merdeka belajar ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa melakukan eksplorasi dari berbagai bidang ya. Jadi kalau kita bisa kasih skat di sini, ini skat untuk IoT devices, ini skat untuk network, kemudian di sini skat untuk server ya, sistem administrator dan pengguna. Jadi kita bisa misalkan di prodi Ilkom ya. Nah, di Ilkom itu kan ada peminat dari bidang keahlian ya. Jadi mahasiswa itu bisa difokuskan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing untuk menciptakan suatu produk berbasis IoT ya, seperti itu. Misalkan ada teman-teman yang suka elektronika ya, ada yang suka programming, ada yang suka jaringan, ada yang suka cyber security, ada yang suka sistem administrator, ada yang suka membuat aplikasi. Nah, kita bisa membentuk sebuah tim ya. Kita bisa membentuk sebuah tim, kemudian kita menempatkan daripada setiap mahasiswa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan bidangnya. Misalkan kalau yang dari elektronika, mereka bisa fokus untuk pengembangan dari sisi produknya, alatnya gitu ya. Jadi dia membuat suatu rangkaian PCB, mengintegrasikan berbagai perangkat sensor ke dalam PCB dan sebagainya ya. Kemudian nanti ada bagian programming yang bertugas untuk memprogram device tersebut ya. Kemudian misalkan ada juga mahasiswa yang memiliki keahlian di bidang networking ya. Dia bisa fokus ke sisi jaringannya. Bagaimana perangkat tersebut itu bisa mengirim dan menerima data dalam suatu jaringan internet ya. Dia bisa fokus di infrastruktur jaringan ya. Bisa fokus bagaimana mengembangkan security yang ada di dalam sistem IoT itu sendiri ya. Artinya ketika suatu perangkat terhubung ke jaringan internet, di situ kan artinya membuka peluang terjadinya peretasan ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menugaskan lah gitu mahasiswa ya, dari WSN yang memiliki keahlian bidang cyber security jaringan untuk bagaimana mengamankan dari sisi security dari produk itu sendiri. Nah, misalnya juga yang suka programming Android mobile ya, bisa bekerja di sisi user, di end user ya, dari sisi klien, bagaimana dia bisa mendesain suatu tampilan yang menarik yang bisa digunakan oleh pengguna ya. Jadi kan dibutuhkan orang kan, dibutuhkan orang-orang yang bisa membuat sebuah aplikasi yang bagaimana, dan tidak hanya sekedar membuat aplikasi, namun aplikasi itu tentu saja harus user friendly ya, harus ramah kepada pengguna dan tampilannya menarik dan lain sebagainya, sehingga pengguna di sini bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk memonitoring dan memontor daripada perangkat-perangkat IoT tersebut. Jadi di sini itu bisa orangnya programming ya, perangkat lunak ya, sistem informasi, bisa orangnya programmer dan lain sebagainya. Dia bisa fokus ke sini. Jadi programmer bisa fokus di sini, bisa fokus di sini di IoT device-nya. Jadi dia bisa melakukan programming dari sisi perangkat kerasnya atau maupun perangkat lunaknya, atau dari sisi device ini juga bisa orang elektronika ya. Kemudian kalau infrastrukturnya sendiri bisa orang jaringan ya. Bagaimana membangun sebuah infrastruktur jaringan sehingga memudahkan komunikasi daripada setiap perangkat tersebut ya. Kemudian di sini bisa orang sistem administrator, sysadmin ya. Jadi dia harus memiliki keahlian di dalam mengelola sebuah server ya. Bisa Linux ya, harus bisa Linux, kemudian bisa firewall, bisa cloud ya, cloud computing, bisa mengkonfigurasi server dan lain sebagainya. Jadi dengan konsep merdeka belajar, ketika kita integrasi dengan IoT ini, kita bisa membuat sebuah bidang keahlian yang spesifik, sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa mengintegrasikan keahlian mereka menjadi suatu produk yang utuh seperti itu, yaitu IoT. Jadi seperti pengalaman saya di perusahaan itu kan kadang
mereka bekerja secara independen masing-masing. Ada yang jaringan, ada yang sistem. Namun pada akhirnya mereka berkolaborasi untuk menciptakan suatu produk seperti itu. Yang harapannya nanti produk tersebut bisa memiliki daya jual ke masyarakat. Seperti itu. Oke, next. Kemudian kenapa sih IoT itu penting? Ya? Karena jadi alasan pertama IoT itu penting karena semua objek yang ada di dunia itu memproduksi data. Ya? Every object in the world produce data. Misalkan kita, misalkan dalam ruangan ini saja pasti ada yang namanya suhu dan kelembabannya kan. Kita punya kalau di luar itu ada ada angin, ada apa lagi, ada hujan dan lain sebagainya. Misalkan kalau di dalam industri itu, misalkan contoh implementasinya, misalkan kita punya gudang ya, kalau dulu itu masih ada petugas-petugas mungkin yang melakukan pengecekan dari setiap satu gudang ke gudang yang lain ya. Ya, mudah dilakukan kalau jumlah gudangnya hanya 1 atau 2. Tapi bagaimana jika gudang itu ada 1000? Ya, bisa keluar di situ ya, bisa itu hanya untuk memantau gitu. Ya, dipantau bagaimana suhunya, apakah aman, apakah tidak akan terjadi kebakaran dan lain sebagainya, dicek instalasi listriknya dan lain sebagainya. Nah, dengan teknologi IoT hal tersebut itu tak perlu lagi dilakukan secara manual. Kita hanya butuh sensor, kita pasang di beberapa tempat yang ada. Kemudian setiap sensor tersebut nanti akan memantau kondisi suhu dan kelembaban yang ada di ruangan itu. Berapa suhunya, berapa kelembabannya, berapa apakah ada potensi percikan api dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan petugas untuk melakukan monitoring. Jadi mereka tidak perlu melakukan inspeksi secara langsung ke tempat tersebut. Mereka hanya membutuhkan layar monitor. Ya. Hanya membutuhkan layar monitor untuk memantau seluruh gudang, seluruh tempat yang ada secara online. Jadi ada perlu duduk memantau layar, tidak perlu turun langsung ke lokasi dan lain sebagainya. Kemudian selain kita bisa memantau daripada data ya, selain kita bisa memantau daripada data-data tersebut ya, dengan bantuan sensor ya, kita juga bisa melakukan otomasi ya, dan bisa melakukan otomasi di situ. Maksudnya jadi bukan hanya sensor saja, misalkan ada perlengkapan aktuator ya yang terhubung ke jaringan internet. Nah, kita bisa melakukan otomasi di situ. Artinya ketika ada sebuah kejadian tertentu, maka kita bisa membuat sebuah perangkat untuk melakukan tindakan secara otomatis gitu. Jadi contohnya sudah banyak sekarang ya mesin water sprinkler ya, mesin penyiram tanaman. Jadi dia kan kerjanya otomatis ya. Jadi misalkan ada sensor untuk mengetahui suhu dan kelembaban udara beserta tingkat kelembaban tanah. Nah, misalkan kalau kering, maka water sprinkler tersebut nanti akan menyala secara otomatis untuk menyiram seluruh area tanaman gitu. Nah, jadi bisa dibuat secara terjadwal. Nanti kalau terjadwal artinya setiap jamnya ya, misalkan setiap 8 jam kita instruksikan untuk nyiram gitu. Nah, itu salah satu contoh otomasi. Atau kita bisa buat yang lebih cerdas lagi gitu. Artinya dia tidak harus menunggu selama 8 jam, kalau waktu disiram ya disiram otomatis. Jadi di perangkat tersebut itu terintegrasi suatu kecerdasan ya, machine learning yang bisa mempelajari nilai-nilai dari suatu sensor ya, suatu perangkat. Nah, tentu saja dengan implementasi IoT itu kita bisa meminimalisir daripada waktu ya. Dan tadinya mungkin kita harus bayar orang untuk mengerjakan pekerjaan tertentu ya. Kita harus mengeluarkan waktu untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan bantuan IoT ini nanti kita bisa menghemat waktu dan uang. Artinya misalkan ada orang yang kita pekerjaan di tempat tersebut ya, kita bisa meminimalisir. Jadi kita hanya butuh alat untuk dipasang di tempat tersebut, dan selanjutnya alat tersebut akan melakukan tugasnya secara otomatis, dan pada akhirnya orang tadi bisa kita simpan di
memang pekerjaan yang memang betul-betul membutuhkan keahliannya dia gitu. Jadi kita bisa hemat sehingga kita bisa mengalokasikan suatu tugas ke pekerjaan yang lain yang lebih spesifik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentu saja meningkatkan penghasilan ya. Jadi dengan bantuan IoT yang dilakukan secara otomatis, dilakukan secara mandiri dan lain sebagainya, nggak perlu intervensi manusia, artinya kita bisa menghemat ya. Kita tidak perlu banyak orang, kita bisa meminimalisir penggunaan waktu dan lain sebagainya. Ya. Dan tentu saja selain menghemat kita bisa meningkatkan penghasilan ya, seperti itu. Next. Jadi ini beberapa keuntungan dari perangkat IoT saat ini ya. Jadi karena kemampuan daripada perangkat IoT itu yang dapat menghubungkan suatu perangkat ke dalam internet, sehingga memungkinkan kita untuk mengakses informasi secara real time gitu. Kita bisa pantau secara real time bagaimana kondisi gudang, bagaimana kondisi mesin, bagaimana kondisi tanaman, bagaimana kondisi listrik dan lain sebagainya, tanpa kita perlu langsung pergi ke tempat tersebut gitu. Kemudian meningkatkan komunikasi ya. Jadi kalau komunikasinya tadi masih pakai cara manual dan lain sebagainya, sekarang komunikasinya sudah berbasis pada electronic devices ya. Kemudian tentu saja mengirim informasi melalui suatu jaringan internet itu jauh lebih murah ya dibandingkan kita mengirim dari kertas dan sebagainya ya. Misalkan kalau kita pengen monitoring, misalkan kita buat sistem untuk memonitoring pergerakan kendaraan, dan kita cukup pakai sensor, ada sensor, kemudian dia dilengkapi dengan GPS, dilengkapi dengan koneksi internet, sehingga pergerakan dari suatu mobil ya, kendaraan itu bisa dipantau secara real time melalui sebuah peta gitu, melalui map. Ini pergerakannya kemana-mana saja. Nah, jadi ada perusahaan di Jakarta itu yang sudah membuat sistem seperti itu. Mereka sudah buat produk GPS GPS tracker kan, jadi pasang untuk di mobil, untuk di motor, sehingga orang yang menggunakan produk tersebut itu bisa dimonitor, dipantau secara online oleh ownernya gitu. Misalkan untuk rental mobil ya, atau untuk logistik, sistem logistik dan lain sebagainya. Ini kita bisa melakukan otomasi ya, kita bisa melakukan otomasi pada suatu pekerjaan tertentu, sehingga kita bisa mereduce ya, kita bisa mengurangi intervensi manusia pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi dengan teknologi IoT mungkin tadi kita butuh 100 orang, sekarang dengan menggunakan IoT kita hanya butuh 50 orang. Ini bisa meminimalisir biaya dan mengefisiensikan pekerjaan karena kita bisa melakukan hal tersebut secara otomatis. Next. Ini beberapa kajian penelitian saya ya. Jadi ada beberapa penelitian saya yang berangkat dari pertanyaan apa kekurangan daripada perangkat IoT ya. Nah, itu bisa dari riset ya. Teman-teman mahasiswa ya, bisa jadi topik penelitian. Misalkan ada yang mau mendalami teknologi IoT ini bisa. Jadi yang pertama, karena ada jutaan perangkat yang terhubung ke suatu jaringan internet, bukan jutaan, miliar sudah miliaran, maka akan membuka potensi celah keamanan di sana ya. Akan ada upaya-upaya peretasan ke dalam suatu sistem dan lain sebagainya. Hacker, ada potensi hacker di situ. Karena semua perangkat yang terhubung ke suatu jaringan di internet pasti ada celah di sana mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk meretas sistem tersebut. Jadi kan tidak lucu misalkan kita buat sistem smartphone kan tadi rumah cerdas, semua perangkat dari elektronik bisa dikontrol ya. Tiba-tiba diretas, dimainkan sama hacker, dikasih menyala lampu, buat lampu menyala lampunya, kayak lampu distro, panik kok bisa kan? Itu karena ada celah keamanan di sana. Misalkan hacker diretas ya, smartphone itu diretas sama hacker, sehingga dia bisa membuka pintunya melalui komputer lain. Jadi inilah konsekuensi dari IoT itu. Jadi yang pertama pasti dari sisi security-nya. Dan menurut saya itu bukan hanya soal IoT saja ya.
Bahkan teman-teman yang kadang bikin website, yang bikin aplikasi itu pasti security itu menjadi hal yang sangat prioritas ya. Untuk meminimalisir terjadinya upaya-upaya peretasan dalam suatu sistem ya. Kemudian ada lagi bagaimana membangun sebuah sistem yang enterprise ya. Artinya semakin banyak perangkat IoT yang terhubung, maka kita akan kesulitan dalam proses manajemennya. Bagaimana memanajemen seluruh perangkat IoT yang jumlahnya jutaan. Kalau masih puluhan sih ya masih mudah di manajemen, tapi kalau jumlahnya sudah sampai jutaan, maka dibutuhkan suatu sistem informasi, suatu aplikasi yang skala enterprise yang bisa memanajemen dari perangkat-perangkat tersebut. Bisa ketahuan mana perangkat yang bermasalah, mana yang perangkat yang tidak bekerja secara optimal, mana perangkat yang sudah perlu dilakukan upgrade dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, nah ini sering banyak terjadi ketika ada trouble dalam suatu sistem, bisa dipastikan seluruh perangkat itu tidak bisa dikontrol atau dimonitoring. Jadi kalau sentralnya yang masalah, ya bisa dipastikan perangkat-perangkat IoT itu tidak akan bisa ngirim data ke perangkat server, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dimonitoring. Sehingga konsekuensinya apa? Sistem menjadi lumpuh. Sehingga di sini dibutuhkan suatu sistem yang agile ya, sistem yang agile yang bisa beradaptasi ketika terjadi suatu masalah. Bagaimana mengantisipasi terjadinya recovery disaster dan lain sebagainya. Kemudian isu yang terakhir ini terkait masalah kompatibilitas ya. Karena ketika kita berbicara IoT itu kan banyak protokol yang digunakan ya, pakai CoAP, pakai HTTP, pakai MQTT dan lain sebagainya. Sehingga tidak adanya standarisasi di situ, sehingga kompatibilitas di sini menjadi sebuah isu yang cukup menarik lah untuk diteliti lebih dalam. Ini salah satu beberapa topik di penelitian terkait IoT ya, terutama teman-teman mahasiswa ini yang mau semester akhir ya, bisa. Dan progresnya penelitian ini juga masih berjalan sampai sekarang, belum berakhir ya. Jalan terus, karena yang namanya isu terkait security, terkait sistem itu pasti akan selalu ada perkembangan. Oke, next. Jadi ini proses bisnis yang terjadi di dalam IoT itu sendiri kan. Jadi dia top-down ya. Dari layer 1 ini merupakan layer devices ya. Jadi seluruh perangkat keras itu ada di layer 1 device. Selanjutnya layer 1 ini dia terhubung ke layer 2 ya, karena suatu perangkat data-data dari perangkat sensor itu nanti akan dikirimkan ke dalam IoT platform ini. Nah, di sini dilakukan manajemen ya. Di sini dilakukan pengumpulan data, dilakukan analisis statistik, analisis menggunakan metode machine learning, AI dan lain sebagainya ada di level ini di IoT platform. Kemudian naik di atasnya ini sudah lapisan aplikasi, di mana nanti di sini nanti itu hubungannya dengan end user ya. Jadi end user nanti akan berinteraksi dengan IoT platform ini ya. Jadi tidak ada komunikasi langsung dari device langsung ke aplikasi, tidak ada. Tapi dia harus melewati IoT platform terlebih dahulu, karena di IoT platform inilah sebenarnya data-data tersebut dikumpulkan, diagregasi, di cleaning, dilakukan analisis statistik dan lain sebagainya. Baru naik ke lapisan aplikasi, disinilah yang selanjutnya akan digunakan oleh pengguna ya. Jadi pengguna mengakses layanan berbasis IoT yang macam-macam aplikasinya, misalkan untuk memantau curah hujan ya, memantau pergerakan saham, memantau perangkat-perangkat IoT dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berkontribusi di beberapa lapisan ini. Apakah kita nanti akan kontribusinya ke lapisan device? Berarti kalau lapisan device-nya itu artinya kita akan banyak bersentuhan dengan perangkat keras. Di sini bisa orang elektronika ya, yang suka nyolder gitu, yang suka ulet-ulet sensor dan lain sebagainya. Naik di atasnya IoT platform, di sini sudah
levelnya sysadmin, bagaimana dia membuat sebuah layanan IoT, IoT yang berbasis pada cloud ya. Di sini dia implementasi metode machine learning untuk melakukan prediksi, clustering, klasifikasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini di lapisan aplikasi baru dia beres pengguna. Jadi semua proses yang terjadi semua bisa diakses melalui aplikasi. Nah, jadi aplikasi mengirim instruksi ke IoT platform mengirim instruksi ke IoT device. Seperti itu. Oke, next. Ini lagi lebih detailnya lagi seperti ini. Jadi lebih detailnya lagi, anatominya kita buka isi tubuhnya, jeruannya kita dapatkan seperti ini. Jadi misalnya di sini ada, jadi di lapisan end device ini merupakan endpoint ya. Ada lapisan objek. Nah, di sini objeknya misalkan ada mobil, ada motor, ada mobil, ada rumah, ada jam, ada gedung, ada wind turbine ya. Nah, objek-objek tersebut dan objek-objek ini selanjutnya kita bisa integrasikan dengan perangkat-perangkat sensor, baik itu perangkat sensor, aktuator, dan lain sebagainya, sehingga objek tersebut yang nilai yang terdapat pada objek tersebut itu bisa ditransmisikan melalui suatu jaringan ya. Nah, media jaringannya di sini bisa bermacam-macam. Kita mau transmisikan dia pakai jaringan LAN, mau pakai LPWAN ya, low power, mau pakai gateway, mau pakai broadcast dan lain sebagainya. Ini hanya media transmisi di sini. Ini objeknya. Yang di bawah itu adalah objeknya yang akan kita integrasikan dengan alat. Di lapisan kedua ini adalah teknologinya, ya, mau pakai sensor, mau pakai agent, mau pakai aktuator. Naik lagi di atasnya di layer 3. Nah, inilah perangkat jaringan di sini, yaitu media yang kita gunakan untuk mengirim data-data tersebut. Naik lagi ke atasnya, ini merupakan lapisan software. Nah, disinilah dilakukan manajemen device ya. Jadi bisa dibayangkan misalkan kalau device itu ada 2 tangan, maka kita butuhkan sebuah sistem yang bisa memanajemen daripada device tersebut. Kita bisa lakukan device management, kita bisa lakukan data management, di sini ada database, kita bisa lakukan data analitik dengan menggunakan machine learning. Kita juga bisa implementasikan security di sana ya. Naik lagi di atasnya, disinilah lapisan apps ya. Jadi kita bisa, misalkan kita pengen memantau tren daripada data-data sensor kita, bisa dilakukan secara di lapisan IoT apps ini dan lain sebagainya. Next, ini salah satu skill yang dibutuhkan di dalam IoT ya. Jadi kemampuan melakukan visualisasi data. Jadi Anda bikin aplikasi yang user interface-nya itu menarik ya, yang mengandung unsur visualisasi dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mantau di situ data-datanya. Misalkan data-data perangkat-perangkat kita ya, pergerakannya seperti apa, gimana kondisinya dan lain sebagainya secara real time. Next. Jadi ini beberapa layanan IoT yang tersedia di internet ya. Teman-teman kalau punya keahlian di bidang web programming atau mobile programming, bisa bikin seperti ini. Yang di RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Misalkan aplikasinya itu bisa, misalkan kita punya 2 tempat, kita visualisasikan dalam peta. Ada gedung A, gedung B. Terus kita pengen lihat lebih detailnya gimana. Data yang ada di gedung A, gedung B, kita bisa lihat di situ. Oh, suhunya berapa, kelembapannya berapa. Kemudian kita bisa grafikkan juga menggunakan grafik batang, grafik lingkaran. Kita bisa melihat nilai berdasarkan pergerakan grafiknya ini. Ini dan lain sebagainya. Ada ThinkSpot yang kemudian next ada ThinkSpeak yang sama, ThinkSpeak. Kalau di Indonesia itu ada Antares ya. Jadi kalau Antares itu buatan
Telkom ya. Jadi Telkom sudah menciptakan IoT platform sendiri, itu namanya Antares ya. Tapi khusus untuk keperluan mereka di Telkom. Ini TXP yang bisa melakukan data-data yang sudah terkumpul bisa kita olah menggunakan metode machine learning. Atau TXP ini nanti data analitiknya pakai MATLAB. Dia sudah terintegrasi dengan MATLAB. Jadi kalau Anda punya akun di MATLAB, connect TXP itu langsung bisa dipakai untuk data analitiknya. Ini pergerakan nilai sensornya dan lain sebagainya. Bisa kita visualisasikan dengan histogram dan lain sebagainya. Next. Ini Blink ya. Ini Blink IoT ya. Ini juga Anda bisa fokus ke sini juga, yang ilmu komputer bisa buat aplikasi seperti Blink ini untuk memantau data-data, sensor dan lain sebagainya. Next. Ini bisa misalnya yang dari elektronika itu bisa bikin robotik. Yang dari IT bisa bikin robotik, yang mana robotik tersebut itu nanti terhubung ke jaringan internet. Jadinya robot IoT gitu, IoT robotik gitu. Jadi robotnya itu nggak offline, nggak hanya sekedar offline, tapi dia juga online, bisa dikontrol melalui jaringan dan lain sebagainya. Ini solar cell, ada solar cell dikontrol menggunakan servo ya dan lain sebagainya. Ada cam ya, ESP32 cam gitu. Next. Ini IoT code merek Arduino yang jadi Arduino juga sudah IoT code juga sudah mengeluarkan ini platform sendiri ya. Ini beberapa bulan lalu. Sudah setahun lalu lah mereka mengeluarkan IoT code di Arduino. Jadi dia tak hanya hardware, tapi sekarang Arduino juga punya layanan IoT code sendiri. Next. AWS ya, Amazon Web Service, nah, sama. Next. Tinggal.io. Oke, next. Ini Antares ya, yang saya sebut tadi dari Indonesia, Telkom punya. Jadi mereka Antares ini dia pakai untuk monitoring distribusi listrik di beberapa wilayah yang mereka instalasi. Dia pakai platform sendiri namanya Antares. Next. Oke, ini implementasi sebenarnya. Jadi di dalam membuat suatu produk berbasis IoT itu sebenarnya saat ini kita tidak harus terjun ke industri, menggunakan perangkat IoT, menggunakan hardware yang ada saat ini kita sudah bisa langsung implementasi. Itu sudah industri, tapi mungkin industrinya masih menengah ke bawah gitu. Industri kecil ya. Kalau mau yang betul-betul produk, betul-betul apa namanya, yang memang layak dipasarkan, berarti memang harus levelnya di level industri, harus ada perusahaan yang sebagai wadahnya gitu. Tapi dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini, kita sudah bisa implementasi, sudah bisa menggunakan implementasi. Jadi harapannya ya, kalau pesannya Pak Kajur, Pak Kaprodi, pesannya Pak Kaprodi, bagaimana mahasiswa ini mereka punya produk, jangan masuk di lemari berburu bosan. Artinya bagaimana karya-karya mereka ini bisa diimplementasikan langsung ke lapangan. Ya, jadi dengan teknologi yang ada saat ini sudah bisa. Jadi saya sendiri sudah buat dan sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun masih dipakai. Tidak ada kebun hidroponik di Kendari, ada 2, saya pasang alatnya itu masih dipakai sampai sekarang. Itu yang jadi jurnal penelitian saya. Jadi idenya karena pengabdian masyarakat, saya bikin dipakai ya sudah. Jadi saya bisa putarkan demonya. Jadi ini untuk mengelola tomat, next bisa apa namanya anggrek. Nah, next. Saya juga pernah bikin untuk pakan ikan. Jadi berkolaborasi dengan mahasiswa bikin sistem pakan ikan yang dikontrol lewat jaringan internet. Next. Oke, habis mungkin bisa langsung demo, Pak. Di play ini contoh salah satu alat IoT yang saya buat dan kembangkan bersama teman-teman mahasiswa. Ada juga yang di industri, cuma kalau yang industri itu
nggak boleh ini dipublikasi internal ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan mengontrol perangkat hidroponik dengan menggunakan Internet of Things ya. Jadi di sini kita menggunakan dua microcontroller yang mana saya mencoba menerapkan konsep MMC, yaitu monitoring, maintaining, dan controlling. Nah di sini kita menggunakan dua microcontroller yang mana microcontroller pertama kita gunakan untuk melakukan controlling terhadap pompa air dan pompa nutrisi, dan yang kedua microcontroller kedua kita gunakan untuk melakukan monitoring. Dalam hal ini kita akan melakukan pemantauan terhadap volume air ya, jumlah volume air yang terdapat pada sebuah tandon, suhu ya, kelembapan, dan kandungan nutrisi pada sebuah tandon ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi di sini ini adalah merupakan microcontroller utama, yang mana microcontroller ini menggunakan 4 buah relay. Jadi 4 buah relay ini nanti kita akan kontrol menggunakan jaringan internet ya. Jadi di sini ada dua pompa. Jadi pompa pertama itu adalah pompa yang menaikkan air dari tandon ke tanaman. Kemudian pompa kedua itu berfungsi untuk mengisi air jika jumlah air di dalam tandon utama ini berkurang ya. Nah di sini kita lihat, di sini terdapat perangkat-perangkat sensor ya. Jadi di sini ada sensor ultrasonik, yang mana ultrasonik itu berfungsi untuk mengukur ketinggian air ya. Jadi kemudian ada sensor DHT11 yang berfungsi untuk melakukan pengukuran suhu dan kelembapan udara ya yang ada pada sebuah tandon ini. Kemudian di situ ada sensor TDS meter. Jadi TDS meter ini berfungsi untuk mengukur kadar ppm yang terdapat pada air yang ada di dalam tandon. Jadi dengan TDS meter ini kita bisa mengukur kandungan nutrisi ya. Nah, jadi microcontroller kedua ini dia berfungsi untuk mengirim data. Jadi semua informasi yang ada pada tanaman hidroponik itu akan dikirimkan ke internet, sehingga kita bisa mengetahui informasi-informasi apa yang terdapat pada tanaman hidroponik ini ya. Oke ya. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan pada teman-teman bagaimana saya melakukan controlling ke tanaman-tanaman hidroponik ini menggunakan perangkat smartphone ya. Oke ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah interface halaman website yang saya buat. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa menu, yang mana menu itu untuk difungsikan untuk controlling dan untuk melakukan monitoring. Nah, di sini saya akan mencoba menyalakan pompa utama ya. Jadi saya akan nyalakan pompa utama. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, air dari pompa utama sekarang ini mengalir ke tanaman ya. Air mengalir ke sebuah tanaman, sehingga tanaman-tanaman yang ada pada hidroponik ini sekarang dialiri oleh air ya. Nah, sekarang saya coba mematikan pompa utama. Saya tekan tombol off. Maka pompa utama akan berhenti. Ya. Oke ya.
Sekarang saya coba menyalakan pompa kedua, yang mana pompa kedua berfungsi untuk mengisi air pada tandon utama jika volume air yang terdapat pada tandon utama itu berkurang. Oke, jadi saya akan menyalakan controller 2. Saya tekan. Nah, maka otomatis air pada tandon cadangan ini akan mengisi pada tandon utama. Begitupun juga ketika saya matikan, saya tekan tombol off, maka pompa pada tandon cadangan akan terhenti. Ya, itu dari contoh proyek sudah dari 2014. Alhamdulillah alatnya masih jalan Pak, sampai sekarang. Kalau dikendali nanti bisa ke kita hidroponik, kita nanti bisa dilihat caranya di sana. Jadi ini berangkat dari penelitian pengabdian masyarakat. Jadi saya langsung ketemu kebetulan teman, saya tanya apa masalahmu? Masalahku itu kalau saya pergi berurus tidak ada yang matikan mesin, tidak ada yang bisa ganti, yang isikan nutrisinya, tidak ada yang mau ganti airnya dan segala macam. Jadi pekerjaan begini menyita waktu. Fokus kita untuk urus ini. Bila dia keluar, ada saja terus trouble gitu. Hujan kan seharusnya mesinnya dimatikan gitu kan. Nah, sehingga saya coba mempelajari permasalahan beliau. Kemudian saya coba buat perencanaan sistem, saya usulkan bagaimana kalau seperti ini. Oh ya boleh, nanti coba bikin lah perencanaan ini masih berupa prototipe di sini. Jadi awal-awal 2000, bukan maaf 2014 ya, 2019. Ini 2019, 2020. Nah, jadi untuk bikin perencanaan prototipe, jadi tidak langsung pakai PCB, masih berupa Arduino. Saya bikin, kita tes 1 bulan, 2 bulan, kalau udah jalan, bulan ketiga rusak. Pasang lagi, saya ganti pakai carikan ini apa packagingnya yang bisa tahan panas, casingnya, cari casing dan juga nggak bisa telanjang seperti itulah. Nah, kemudian jadi ada saja masalah sampai 1 tahun berjalan, kemudian dia stabil sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah. Jadi artinya memang untuk menghasilkan suatu produk ya, sekalipun itu kecil-kecilan, kita harus sesekali terjun langsung untuk masyarakat tuh. Langsung ketemu, tanya apa masalah lain. Jadi yang pusing cari-cari dulu, selain macam-macam dulu, nggak bisa langsung ketemu masyarakat. Yang punya sawah, yang punya empang, yang punya apa, terus bertanya langsung. Misalnya kalau di padi itu kan masalahnya adalah hama kan. Bagaimana kita bisa membuat sebuah alat yang bisa mengusir hama, bisa mengusir burung, sehingga tanaman padi bisa terjaga, tidak rusak oleh hewan-hewan liar dan lain sebagainya, tikus dan lain. Ini masalah-masalah begini perlu tindakan intensif dari petani, dari orang gitu. Sehingga dengan bantuan alat kita bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Pekerjaan yang tadinya harus kita intervensi, kita bisa meminimalisir dengan alat-alat yang berbasis IoT dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja pemaparan saya di sore hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin saya bisa langsung kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi. Kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk materi. Baik, dari pemaparan tadi kita coba untuk menghadirkan kembali selama materi itu berjalan. Saya juga sebenarnya saya berjalan dengan lingkungan sekitar. Kok banyak sekali sesuatu yang ada di sekitar. Mungkinkah kedepannya itu menjadi informasi yang kita butuhkan? Nah, itu selama materi tadi berlangsung saya berpikir begitu. Banyak alat, banyak benda yang ada di sekitar, pasti ini berhubungan dengan manusia. Nah, ketika berhubungan dengan manusia, apakah bisa kedepannya tanpa kita temui bisa memberikan kita informasi? Nah, itu yang menjadi topik kita, dan mungkin kita juga berpikir apakah dengan teknologi ini akan memberikan sebuah manfaat yang lebih luas atau malah hanya berfokus pada hal-hal informasi data saja. Nah, ini yang menjadi harus dicari dan digali terus sama mahasiswa, dan memang
di bidang pendidikan ya, anak-anak IT, kemudian dosen dan sebagainya. Mungkin kita buka sesi pertanyaan dari teman-teman dan dosen, mungkin dari pihak tamu undangan. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya seputar materi kita hari ini. Dipersilakan. Ada mahasiswa? Saya bidang RPL. Mungkin dari dosen juga bisa? Oke, silakan berikan pertanyaannya. Tidak langsung charger. Sarang. Yes. Perkenalkan, nama saya Sambuto Susila. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Pertanyaan saya, Pak, ini kan adanya IoT itu untuk mempermudah masyarakat, ya, pekerjaan masyarakat. Nah, dari IoT ini ada nggak sih dampak negatifnya? Oke, Terima kasih. kita tangkap. Kita langsung jawab saja nanti supaya saya persilakan. Terima kasih banyak. Jadi pertanyaan tadi adalah apa dampak negatif dari IoT ya? Dampak negatif. Kalau kekurangan menurut saya banyak. Kekurangan di IoT itu banyak karena selalu saja ada trouble lah ketika kita mencoba mengembangkan suatu perangkat IoT. Apakah dari sisi jaringannya, programmingnya, dari sisi hardware-nya, dari sisi ketahanannya terhadap lingkungan outdoor dan lain sebagainya. Jadi kalau kekurangannya menurut saya banyak, tapi kalau negatifnya maksudnya negatif dampaknya ke masyarakat apa? Dampak ke masyarakat. Masyarakat jadi malas dan tidak perlu turun karena semua sudah dilakukan secara online. Cuma dampaknya ya kadang kalau ya ini kita sangat bergantung dengan infrastruktur jaringan karena ketika jaringan mati ya sudah proses operasinya tidak bisa dilakukan, nanti harus kembali lagi secara manual gitu. Jadi sistem IoT itu ya tetap harus ada manualnya karena untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan dan lain sebagainya, maka tetap dapat dilakukan secara manual seperti itu. Misalkan saklar lampu nggak boleh IoT semua. Ketika jaringan mau dimatikan mau dinyalakan gimana boleh? Saklarnya harus tetap berfungsi untuk dimatikan maupun dinyalakan gitu. Jadi IoT itu menurut saya hanya alat bantu saja, hanya membantu tanpa harus meninggalkan sistem konvensional gitu. Karena bagaimanapun harus ada alternatif ketika ada suatu trouble di dalam sistem yang kita kembangkan. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya negatifnya tidak ada, harus positif lah. Mungkin seperti itu ya, Mas Zat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain lagi dari mahasiswa lain atau dari pihak dosen yang ingin bertanya seputar materi terakhir tentang IoT. Mungkin silakan, bebas ya. Oke. Dari Pak Naim, mungkin bisa diantarkan mic-nya Pak Naim supaya dia bisa sampai. Oke Pak, nanti langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebenarnya tertarik dengan IoT ini ya. Jadi, tapi masalah lagi mungkin saya lebih masalah keamanan. Kalau misalkan kamera CCTV itu kan bisa gunakan juga IoT untuk mengontrol. Tapi bagaimana dari sisi keamanannya? Misalkan ada pihak tertentu, misalkan CCTV rumah, kita pakaikan IoT. Tapi bagaimana nanti proses keamanannya? Bisa saja orang lain yang bukan hanya kita yang pantau CCTV rumah kita, tapi orang lain juga memantau CCTV seperti itu. Mungkin saja masalah keamanannya. Terus misalkan kalau misalkan ada kejadian atau rusak, bisa tidak data-data misalkan CCTV menggunakan IoT itu data-datanya dikumpulkan atau di-crawling kembali. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi pertanyaan Pak
dapat naik tadi terkait keamanan ya. Jadi isu keamanan itu selalu ada menurut saya. Kita tak bisa menyepelekan soal keamanan itu karena keamanan itu muncul dari visibilitas ya. Sesuatu yang nampak yang terhubung ke dalam suatu jaringan itu pasti ada isu security di sana. Terkait apakah perangkat kita nanti bisa diakses oleh orang lain selain kita, maka disitulah peran dari bagaimana kita membangun sistem yang aman ya. Artinya kan di situ kita untuk mantau CCTV itu kan perlu buka aplikasi ya. Maka di sana di dalam aplikasi itu ada proses sistem autentikasi, sistem otorisasi dan lain sebagainya. Sehingga memang orang yang peduli daripada perangkat IT itu saja bisa kontrol gitu. Makanya seperti itu. Jadi sehingga kita bisa limit, kita bisa buat user misalkan ada saya, kemudian ada Pak Haris, di situ ada Pak Nahib yang bisa mengontrol, maka kita semua punya kredensial gitu. Saya punya username password kalian. Sehingga orang-orang yang memiliki username dan password itu yang hanya dapat mengakses sistem tersebut gitu. Dan sistem dan dari sisi security juga itu biasa dari sisi pengiriman data ini kan IoT ya Pak. Artinya dari perangkat IoT itu kan kirim ke internet kan. Ketika proses pengiriman di sini rawan ini proses pengiriman ini terjadi serangan semacam yang individu attack ya, bagaimana sebenarnya data yang kita kirim ke dalam jaringan itu ada serangan yang individu attack, proses serangan sniffing ya, pakai website dan lain sebagainya. Itu perlu ada proses enkripsi di sana sehingga ketika data ini ditransmisikan dia bukan berupa plain text tapi ciptatext gitu. Sehingga sekalipun peretasnya dapat data dia akan bisa lihat di data. Kenapa? Karena datanya sudah di-encoding, sudah di-codingkan gitu. Sehingga perlu perlu key untuk membuka data itu gitu. Perlu key ada key-nya. Jadi kalau menurut saya dari sisi security dua hal itu. Pertama security-nya dari end device-nya, proses transmisi datanya. Ketika mengirim, di situ harus ada proses enkripsi. Kemudian yang kedua itu dari sisi aplikasi, bagaimana kita membangun sistem aplikasi agar tidak dilepas orang gitu, dan sampai orang dapat aplikasi kita, dia langsung bisa buka aplikasi itu, langsung dia bisa kontrol semua, dia bisa. Makanya di sini nanti ada limit di sana, kita bisa mengimplementasikan autentikasi gitu. Kemudian bukan hanya autentikasi saja, di sana mungkin ada proses otorisasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Tarik. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi, kita buka dulu sesi pertanyaan Pak. Kamu mungkin yang lain juga mungkin bertanya supaya nanti ini momen tepat karena saya lihat tadi perjalanannya sangat lama ya berkecimpung di dunia IoT, makanya penting untuk kita manfaatkan. Mungkin yang lain bisa angkat tangan. Ada lagi? Silakan dikasih mic. Tutup. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Agus Nardi, salah satu mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Nah, saya tertarik dengan materi yang Bapak bawakan tentang IoT dan juga saya ingin menanyakan, mungkin agak masuk ke dalam industri ya Pak. Nah, saya juga tertarik dalam industri untuk IoT sendiri Pak. Seperti yang saya tadi bahwa digital itu dan teknologi itu dari dulu sampai sekarang semakin berkembang dan semakin maju. Nah, tentu ini menjadi salah satu peluang mahasiswa atau orang-orang yang paham tentang IT untuk terjun ke dunia industri karena dibutuhkan oleh masyarakat dan seluruh dunia. Nah, di sini saya dan saya punya beberapa teman dari sistem informasi dan juga ilmu komputer. Kami ini ingin terjun dalam dunia industri Pak. Di mana teman-teman saya juga Pak, mereka ada yang berada di bidang robotik di website dan juga beberapa ilmu tentang teknologi yang lainnya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang kiat-kiatnya Pak. Karena kami punya kendala bagaimana cara memulai dalam dunia industri ini. Dan juga apakah ada di dalam universitas
menyiapkan wadah untuk mahasiswa untuk terjun langsung ke industri Pak. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin langsung bisa dijawab. Terima kasih banyak dari Pak ya, Egi Sujana, Pak Egi, Mas Egi ya. Tadi pertanyaannya apakah ada kampus yang mewadahi? Nah inilah tujuannya kita kampus Merdeka Belajar. Agar bagaimana kampus bisa mewadahi passion ada apa, peminatan apa, hal yang pengen ada dalam. Bahkan kampus satu fasilitasi ada di industrinya. Tapi dengan catatan industrinya itu adalah harus sesuai dengan core inti daripada kurikulum tadi. Ya. Jadi tidak perlu berubah core-nya. Silakan mau industri di IoT, mau industri di robotik, tapi tanpa harus berubah core-nya. Jadi inilah nanti yang selanjutnya mau mewadahi Anda untuk mengembangkan industri di bidang IoT itu sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih USN sudah menginisiasi kampus Merdeka Belajar karena sebenarnya inilah yang selanjutnya nanti akan mewadahi teman-teman mahasiswa dalam melakukan Merdeka Belajar itu ya, untuk mengembangkan teknologi, mengembangkan program IoT dan sebagainya. Dan saya mau lihat ini mas di Cina ya. Jadi di Cina itu sudah bukan lagi industri besar yang pemainnya, bukan industri besar lagi satu pemain. Jadi industri besar itu selalu penyedia komponen saja. Mereka sediakan PCB, mereka sediakan komponen dan lain sebagainya. Masuk ke home industry, di home industry ini sebenarnya kalau kita dikendali ini bukan UMKM, disinilah proses eksekusinya sebenarnya. Jadi mereka hanya mengumpulkan beli komponen di sana, beli komponen kita rakit di sini, kita program di sini, kita bikin aplikasinya di sini, sudah jual. Jadi kita tidak harus menjadi industri besar dulu untuk membuat sebuah produk menurut saya. Karena sudah banyak industri besar yang sudah menyiapkan komponen untuk kita kerjakan gitu. Misalnya seperti di Cina itu mereka simple nikel. Nikel itu kali emas dulu itu nikel karena nikel itu jadi materialnya mereka. Itu dikristalkan itu. Di Cina itu dikristalkan. Ketika ada pembesaran mobil HP, Tesla itu kan tidak ada toko di dunia ini, tidak ada. Tokonya online, industrinya di Cina. Pada saat ada pesanan, nikel dari selanjutnya dilubur, kan dikristalkan dilubur, terus dicetak dari casing, rakit, jual. Jadi saya mau lihat di Indonesia ke depannya akan seperti itu. Kita akan mengarah ke industri. Dan orang-orang yang ada di dalam industri ini adalah orang-orang nanti yang punya memiliki kompetensi di bidang IT, elektronika dan lain sebagainya. Dan menurut saya peluang itu akan selalu terbuka lebar bagi teman-teman yang memang betul-betul yakin untuk bagaimana mengembangkan suatu produk-produk menggunakan IT. Menurut saya seperti itu. Dan dengan adanya program Merdeka Belajar ini, alhamdulillah ini akan menginisiasi teman-teman untuk bagaimana bisa terjun langsung ke dalam industri begitu. Jadi akan ada perkawinan nanti ke depannya terkait bukan ilmu core-nya Anda dalam perguruan tinggi dan implementasinya nanti yang akan Anda jalankan di dunia industri seperti itu. Kiat-kiatnya untuk memulai harus mulai, harus start. Jadi itu pertanyaannya sama seperti bisnis apa bisnis, ya mulai saja dulu, belajar apa keahlian yang dibutuhkan dalam IoT. Penjelasan tadi apa? Sistem informasi. Makanya boleh dialih selanjutnya tadi, Pak. Baik. Bisa fokus di device supaya terarah. Kalau begini, bagaimanapun kita manusia, kita punya keterbatasan. Satu bulan dulu itu dalam sekali pembahasannya akarnya gitu loh. Jadi kalau ingin membuat suatu produk IoT yang baik, tentu saja dibutuhkan tim yang bisa
bisa kerja secara spesifik di bidangnya masing-masing. Jadi memulainya adalah apa? Dengan belajar. Misalkan di situ dalam IoT mau terlibat di dalam mana? Mau di software development-nya, rekayasa perangkat lunaknya, bisa fokus ke front-end-nya atau di bagian aplikasinya gitu. Mungkin bisa HTML, CSS, JavaScript, bisa Laravel, CodeMaker, bisa. Itu coba buat halaman website. Terus nanti di dalam halaman website itu bikin tampilan untuk data sensor A, data sensor B. Seperti ini dulu. Kemudian nanti selanjutnya teman-teman yang dari IoT perangkat keras nanti coba untuk membuat alat agar bisa mengirim ke website yang kita buat aja gitu. Itu saja sederhananya. Jadi kalau menurut saya dari buat proyek yang kecil-kecil dulu, belajar mencari tahu apa skill yang dibutuhkan untuk membangun suatu sistem apa saja itu harus IoT. Pastikan ada core-nya di situ. Pelajari core-nya dulu, seperti yang ditempatkan di kurikulum tadi, pelajari core-nya, jaringan, programming, setelah kita paham dasar ilmunya, teorinya, jangan berhenti sampai situ. Karena kampus itu hanya memberikan Anda core dulunya. Untuk mengembangkan core dulu itu sampai jadi produk itu tugas Anda. Karena kita bukan industri, kita akademik. Kita menyiapkan ilmu, dan untuk bisa masuk ke dalam tahap industri itu adalah peran mahasiswa itu sendiri. Bagaimana mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Jadi kalau menurut saya seperti itu, kita pelajari dulu, kita pelajari struktur daripada sistem yang dibangun, terus kita harus pilih salah satu bidang ilmu yang ingin kita dalami untuk bisa menghasilkan suatu produk. Dan lebih bagus lagi kalau tim, jadi belajarnya bisa lebih ini, Pak. Ada proses diskusi di sana, ada proses problem solving dan lain sebagainya. Jadi tinggal integrasi. Semua orang punya keahlian, bagaimana keahlian tersebut dimanajemen dalam satu alat, kemudian diintegrasikan hingga menjadi suatu produk seperti itu. Mungkin saya. Baik, sangat luar biasa jawabannya. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada kesempatan? Silakan. Yang mau bertanya dari mahasiswa juga bisa, dari pihak dosen juga bisa. Mungkin juga dari moderator juga bisa ya. Jadi mungkin saya karena dari pertama tadi saya tertarik, mungkin saya sumbang satu pertanyaan juga Pak jadi dari perjalanan diskusi tadi sebenarnya saya sudah sangat tertarik Pak dari tampilan tadi. Dan yang pertanyaan saya tadi kan ada Bapak punya riwayat perjalanan mengabdi di IoT, satunya IoT ya. Nah, saya ingin bertanya sekaligus mungkin informasi ini bisa ditambah mahasiswa. Bagaimana sih sistem yang ada di training itu dan bagaimana mahasiswa untuk berproses di situ? Dan kemudian tambahan lagi terkait dengan IoT ini kan hampir di rumah juga bisa diterapkan, beda-beda bisa dikontrol kan, berbicara dengan elektronika, bahkan berbicara juga suhu. Saya tanyakan karena kita juga dari akademisi, apa tantangan yang memang ke depan ya, mungkin bicara ke depan, apa tantangan bagi peneliti untuk IoT ini? Nah, mungkin itu saya Pak. Utamanya ini tentang ide tadi. Terima kasih Pak. Ternyata dari beberapa pertanyaan yang paling berat ini moderator. Ya, terima kasih Pak Dirman. Terima kasih Pak Dirman atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi mungkin bisa jadi pengalaman bidang IoT itu salah satunya memang mengajar di profesional akademi Pak, di Indobot, kerjasama Indobot dengan Kominfo dan di program digital talent namanya. Jadi kemarin itu sebenarnya cuma iseng-iseng saja dibuka, dicari instruktur untuk kelas profesional akademi. Kemudian saya coba iseng-iseng saja apply gitu, karena saya lihat wah lumayan honor ya. Saya mulai dilihat dari honor. Saya tes apply, ternyata di situ ada beberapa pendaftar, ikut tes seleksi, wawancara. Kemudian yang bikin
yang buat salah satunya saya bisa diterima itu karena contoh proyek yang pernah dibuat. Jadi saya submit beberapa proyek di seleksi, di tes, dilihat, kemudian ada tes tertulis, terakhir tes wawancara baru diterima untuk diterima. Jadi kemarin itu sebenarnya masih ada tiga saingan. Nah ya orang kan orang ini ada hal harusnya lulus baru isi training. Karena ini trainingnya profesional akademik, ini pesertanya macam-macam Pak. Ada industri, ada akademisi, ada mahasiswa. Dan rata-rata pertanyaannya itu adalah bagaimana memulai gitu. Kalau yang advance itu pertanyaan kadang ada masalah di kantor di bawah, gitu kan. Ada gimana solusi. Dan ada juga peserta yang baru mulai gitu. Baru mulai. Jadi kalau menurut saya kita harus sesuaikan dengan ini dulu. Bidang profesinya kita supaya tidak kemana-mana, harus sesuaikan profesi. Misalkan kalau IoT engineer itu ya menurut saya kalau IoT engineer itu sebenarnya lebih dari sisi akademiknya. Menurut saya dulu akademisnya, karena kita harus sampai ke permasalahan matematisnya, sampai ke dalam perhitungan matematika dan lain sebagainya. Sementara kalau di industri itu sebenarnya mereka sudah punya core-nya, tinggal implementasinya saja. Tinggal implementasinya. Jadi misalkan kalau di industri rata-rata mereka enak Pak. Misalkan ada perusahaan, proyek itu dari perusahaan kita tidak tahu kerja. Gitu. Yang susah ini yang mau mencari gitu loh. Yang pada punya skill tapi tidak ada wadah. Jadi kalau yang seperti itu menurut saya solusinya harus berani. Datangi orang. Datangi, kalau saya sendiri kemarin itu akan dapat hibah dari kampus itu tuh. Maksudnya proposal atau di ACC agar cair aset. Artinya saya beranikan diri. Saudara bilangan jalan, ada modal, jalan-jalan bertemu sama masyarakat, langsung tanya apa masalah, ada nggak masalah di sini. Tapi sebelum saya usulkan juga memang sudah sempat wawancara dulu. Ada masalah di sini, begini saya usulkan, ada hibah langsung saya eksekusi pekerjaan itu. Jadi menurut saya harus berangkat dari masalah dulu. Sama lah seperti akademisi kan, kalau mau meneliti harus ada masalah dulu kan. Begitu pun juga dalam mengembangkan produk IoT harus ada masalah dulu. Ada masalah dulu, kita identifikasi masalah itu, kita coba menghadirkan solusi yang berupa sebuah prototipe, berupa perancangan sistem kita usulkan. Kalau mereka oke, asisten Pak kita eksekusi gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling core dari situ adalah bagaimana mengidentifikasi masalah dulu, dan tentu saja masalah itu harus punya dampak yang besar terhadap penggunanya gitu. Menurut saya seperti itu. Di sini salah kedua, kalau ada buku bisnis yang pernah saya baca itu segala sesuatu yang menjadi masalah bagi orang lain adalah bisnis bagi kita. Gitu. Artinya kita melihat dari masalah dulu. Kalau ada masalah dan masalah itu memang solusinya harus berbasis IT, ya saya rasa membuat alat itu salah satu solusinya. Gitu. Menurut saya seperti itu. Apa lagi tadi? Tantangan. Belajar. Harus belajar dalam dan ini harus sering ngoprek pada anak-anak IT wilayah, harus ngoprek. Artinya dulu yang ada teman ada mahasiswa dapatkan di kampus itu harus diimplementasi. Ya, jangan merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan di kampus, karena kampus itu hanya memberikan core-nya saja, dan pengembangannya itu adalah tugas Anda untuk mengembangkan ilmu itu. Karena kalau ilmu sudah dikembangkan sudah hanya tertulis saja di atas buku, tidak ada implementasi. Jadi menurut saya teman-teman, kurikulum kita sudah sesuai, kurikulum kita sudah sesuai. Apalagi ditambah lagi dengan belajar, maka potensi itu nanti akan semakin besar bagi teman-teman mahasiswa. Sehingga kalau teman-teman mahasiswa dapat menjemput peluang-peluang itu, saya rasa itu merupakan suatu kerugian yang besar lah. Jadi teman-teman punya keahlian, ini tadi masalah yang disampaikan Pak Guru, kadang kita tidak pede, itu yang susah. Kasih belajar dulu Pak, satu semester, besok belajar dulu Pak, 2 semester sampai selesai. Tapi nggak dari barang itu, jadi memang harus dimulai dari keberanian dulu.
ada pengetahuan, ada keberanian dan kemampuan untuk ngulik gitu, baca-baca referensi. Jadi kalau menurut saya itu core ilmunya harus punya dulu Pak, dan core ilmunya itu memang ada dapatkan di kampus di USA itu core ilmunya, bahasa Inggris, programming, matematika, ini juga core ilmunya. Setelah kita memiliki core ilmunya, insya Allah kita akan sulit karena pada akhirnya nanti kita akan baca referensi yang bahasa Inggris akan sulit dapat perencanaan sistem, kita akan susah untuk baca. Yang penting ada core ilmunya. Ini banyak terjadi Pak, malas belajar di kampus, tidak ada ilmu sedang pergi di industri lupa. Kenapa? Karena di kampus sendiri dia tidak kuat fondasinya. Karena industri itu kadang lebih gampang, mereka nggak mau tahu itu, kalau bisa nggak bisa nggak lulus, yang penting pekerjaan selesai. Justru sebenarnya ketika Anda berada di perguruan tinggi, di sini kesempatan besar untuk menggali ilmu sebanyak mungkin. Jadi menurut saya itu statement yang salah. Kalau ada sabda Rasul, keluar saya tidak ada yang bisa dapat teori terus. Justru teori itu penting. Justru teori itu penting Pak. Karena ketika ada terjun ke industri, pasti dapat itu persamaan matematika dapat itu. Tidak mungkin kalau bisa lagi kayak itu. Justru itulah sebenarnya yang harus kita dalam di core ilmu. Jadi sangat benar tadi yang Pak Polo sampaikan bahwa Merdeka Belajar tidak harus merubah core ilmu yang sudah diimplementasi ke dalam suatu perguruan tinggi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak yang kasih waktunya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin hari ini saya merasa semua inti-inti yang diturunkan. Jadi dari pertama tadi sampai sekarang saya rasa enak sekali, walaupun sampai malam tidak terasa. Ternyata sudah kita berjalan lama. Cuman melalui malam ini Pak, terbesit dalam hati saya, semoga ada pertemuan lagi tentang IoT lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk hari ini cukup menarik sekali. Jadi pada dasarnya berbicara tentang IoT, kita punya ruang yang banyak untuk kemudian menggali lebih luas, dan ini bagi akademisi masih banyak ruang untuk menemukan dan mencari ataupun berbicara tentang tridharma. Pendidikannya juga makin masih luas, kemudian pengabdiannya juga begitu kan, dan penelitiannya juga masih luas. Nah, ini sebuah pengantar karena juga di ilmu komputer Pak ada konsentrasi robotika dan KCP juga. Jadi memang saya tadi tertarik sekali. Semoga ke depan masih ada juga pertemuan, dan memang saya tadi trainer juga jadi kalau misalnya mahasiswa mau belajar bisa join di kelas, kalau misalnya sudah dibuka lagi ya Pak. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Semoga bernilai untuk kita semua di bidang untuk mahasiswa maupun dosen. Pada dasarnya berbicara bagaimana IT ini bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Mungkin itu saja untuk hari ini. Mewakili sebuah panitia dan peserta, terima kasih yang sedalam-dalamnya Pak sudah memberikan waktunya untuk kami dari USN Kolaka untuk memberikan berbagai asupan pengetahuan, dan hari ini cakrawala berpikir kami semakin luas. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada